dalam kesempatan malam hari ini menjadi tema yang tentunya menjadi satu keadaan ya. Bicara tentang bulan Februari, bicara tentang bulan cinta, katanya seperti itu, dan juga bicara tentang keadaan yang ada, bicara tentang keadaan ekonomi. Nah, love versus money itu sesuatu hal yang memang menjadi kenyataan ya, realita yang ada, dan tentunya ini menjadi juga satu tantangan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga ya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, yang saya tahu bahwa apa yang menjadi konflik berkepanjangan berkaitan dengan masalah keuangan ya, ini yang seringkali merubah apa yang menjadi relasi hubungan antara suami dan istri ya, di mana masalah uang ini adalah masalah yang selalu sering terjadi seperti itu ya. Dan biasanya juga bicara tentang masalah yang berkaitan dengan cinta yang ada dalam keluarga, dalam kehidupan antara suami dan istri ya, dan juga masalah uang di dalamnya, itu memang menjadi sesuatu hal yang menggoda ya, di mana tentunya sebagai keluarga rumah tangga ya, biasanya dalam kecenderungan suami dan istri itu akan tergoda dengan apa yang menjadi kesenangan sendiri-sendiri, dan ini tentunya memiliki hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ya. Lalu selanjutnya juga kita tahu bahwa di dalam kegiatan masing-masing ya, antara suami dan istri itu biasanya juga bersinggungan dengan apa yang menjadi kenyamanan, prioritas utama dalam pribadi masing-masing yang ada. Nah, inilah yang seringkali menjadi satu persoalan berkaitan dengan cinta. Kalau ditanya kepada suaminya, apakah engkau cinta? Kepada istrinya, apakah engkau cinta? Tentu cinta. Tetapi kalau udah bicara tentang uang, nah ini juga adalah hal yang memang menjadi masalah di dalam apa yang mengakibatkan baik kasih, perhatian, pemahaman ya, yang bersinggungan dengan kebutuhan pasangan itu akhirnya mulai terabaikan. Oleh karena apa? Oleh karena peranan uang ya, yang mana akhirnya uang ini menjadikan seseorang itu cenderung berpikir untuk mendapat kebahagiaan lain di dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang ada ya. Bahkan juga kadangkala keuangan yang tidak cukup menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan pertengkaran. Kalau dibilang cinta kepada suaminya, cinta. Kalau dibilang kepada istri, cinta. Tetapi karena kekurangan uang, sehingga menimbulkan hal-hal yang menjadi masalah. Ya, contohlah secara apa yang menjadi hal-hal yang bersifat fundamental ya di dalam kehidupan. Baik uang kontrakan rumah, uang sekolah, bahkan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bisa menimbulkan yang namanya konflik yang ada. Nah, Bapak Ibu saya dalam Tuhan, inilah yang kadangkala menjadi satu persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, karena berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai idealisme hidup ya. Anak harus sekolah yang baik ya kan, makan paling tidak makan yang oke lah ya kan, begitu. Kecukupan lain haruslah orang lain punya, kok masih kita nggak punya. Nah, ini juga yang seringkali menjadi sebuah situasi yang membuat akhirnya menjadi masalah di dalam kehidupan antara suami dan istri yang katanya mencintai, tetapi karena masalah uang akhirnya apa? Menjadi persoalan-persoalan yang ada. Dan masalah lain juga bisa timbul, yaitu apa yang menjadi masalah tentang income ataupun pendapatan ya. Biasanya ketika seorang istri, ini biasanya ada tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, ya ini misalnya masalahnya penghasilan istri yang lebih besar daripada suami, ya kan seperti itu. Ini pun juga bisa menimbulkan konflik di mana akhirnya terjadi yaitu rusaknya, terganggunya keharmonisan gitu. Kenapa? Makanya tidak heran kalau ada seseorang yang memiliki istri yang memiliki pendapatan lebih besar, itu biasanya akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada sang suami, ketidakpercayaan diri kepada dirinya. Dan itu akan menimbulkan efek emosional, marah-marah yang nggak jelas gitu kan kepada istri, kepada anak. Nah, itu udah akan menjadi satu gangguan secara psikologis ya. Kalau dia tidak mengerti apa yang menjadi
bagian daripada keberadaan daripada istrinya, misalnya bahwa memang dia memang udah bagiannya seperti itu dalam kapasitas dan kemampuannya. Tetapi itu yang saya katakan, ada suami yang tidak siap menerima kenyataan itu, gitu loh, sehingga yang timbul dia merasa kurang percaya diri, yang timbul dia merasa adalah beberapa hal yang menjadi konseling yang saya layani, di mana akhirnya dia selingkuh, gitu loh. Selingkuh kenapa? Karena buat dia tidak bisa menyentuh istrinya. Gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa istrinya ini memiliki keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan dirinya, dan dia timbulnya minder gitu. Dan itu yang seringkali menjadi masalah-masalah yang ada. Nah, karena itu apa yang menjadi pembicaraan berkaitan dengan masalah uang, memang di gereja itu tidak terlalu dalam, ya, tidak terlalu jauh untuk menyinggung tentang hal tersebut, ya. Nah, tetapi kita berangkat dari apa yang menjadi ayat firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, supaya kita bisa melihat apa yang menjadi konteks dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, di mana Rasul Paulus mengingatkan demikian, ya, kepada Timotius yang masih muda ini, ya. Ayat 9 tentunya, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang saya mau tekankan adalah ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang menjadi latar belakang penulisan ayat ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya? Di sini kita bisa melihat bahwa beberapa hal dalam konteks ayat ini. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus sedang bicara tentang apa? Gaya hidup. Gaya hidup ini yang akhirnya menjadikan uang itu sebagai Tuhannya. Nah, yang saya singgung tadi bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga, di mana akhirnya uang ini menjadi sebuah gaya hidup, ya, gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup yang boros, gitu. Nah, ini yang disinggung tentang hal tersebut, di mana Rasul Paulus sedang mengingatkan, jangan menjadikan uang sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang merasa bahwa uang itu adalah Tuhan. Nah, makanya hal ini yang terjadi, di mana Rasul Paulus mencoba menentang apa yang menjadi cara hidup di dalam kehidupan orang percaya yang menempatkan uang itu sebagai Tuhan, yang menempatkan uang itu sebagai sebuah kebajikan, ya kan? Nah, ini yang tidak boleh, kata Rasul Paulus. Artinya apa? Bahwa hal-hal itu akan mengikat seseorang. Makanya dia jelas mengingatkan di situ bahwa apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini dari 1 Timotius 9, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kecenderungan seseorang ketika ia menjadikan uang itu sebagai Tuhan, maka itu yang akan terjadi, ya. Nah, yang selanjutnya di dalam konteks ayat ini, sebelum kita nanti masuk lebih jauh, apa pandangan dunia tentang uang, apa pandangan Alkitab tentang uang. Kita lihat lagi apa yang menjadi latar belakang dari 1 Timotius 6 ini, khusus ayat 10. Bahwa ini bicara tentang bagaimana Paulus sedang menekankan, ya, bahwa di sini bagaimana kita harus memperhatikan cara kita mengumpulkan uang, ya. Nah, dia sedang mengingatkan bahwa jangan sampai akhirnya kita mengalami kehidupan di mana kita selalu kecenderungannya mengumpulkan uang, mengumpulkan uang, mengumpulkan uang. Akhirnya kita menyembah uang. Itu yang Rasul Paulus sedang ingatkan. Ya, jadi hal ini pun juga mengingatkan kepada kita, sehingga waktu kita bicara tentang konteks keluarga, rumah tangga, kita cinta akan pasangan hidup kita cinta akan keluarga kita. Tetapi waktu kita bicara tentang uang, ini harus betul-betul kita pisahkan secara benar. Sehingga jangan sampai akhirnya kita dikuasai oleh uang tersebut yang menimbulkan kecenderungan kita bahwa uanglah segala-galanya. Dengan kata lain, uang menjadi Tuhan dalam rumah tangga kita. Ini yang bahaya, ya. Yang ketiga selanjutnya, bahwa bicara tentang apa yang sedang dialami oleh Timotius, maka dia ingatkan sebagai hamba Tuhan muda, maka dia cuma ingatkan kepada Timotius, ingat, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya di sini Rasul Paulus sedang mengingatkan bahwa jangan sampai Timotius fokusmu kepada uang.
Jadi bukan kepada Tuhan. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Hal yang sama juga yang sedang ia ingatkan kepada kita, supaya jangan sampai kita akhirnya tujuan hidup kita itu bukannya Tuhan, tujuan hidup kita itu akhirnya uang dan fasilitas di dalamnya, baik itu kenyamanan dan sebagainya, ya. Nah, ini yang menjadi konteksnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan uang ini sendiri, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa bicara tentang uang, Alkitab banyak membicarakan tentang materi, ya, dalam hal ini uang, kekayaan, utang bahkan dan sebagainya, ya. Juga di mana bahwa uang ini merupakan salah satu godaan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Kita tahu tentang Bileam, bagaimana akhirnya ia jatuh tergiur dengan uang. Kita tahu bagaimana Gehazi, asistennya daripada Elisa, jatuh juga di dalam apa yang menjadi ketamakan. Kita tahu rekan kerjanya Paulus, yaitu Demas, juga demikian. Ya, dia lebih mencintai dunia. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang juga kita lihat di dalam kehidupan Yudas juga. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi keberadaan uang ini adalah merupakan godaan terbesar. Ya. Selanjutnya bahwa apa yang menjadi kenyataannya, kita hidup di dunia yang penuh dengan apa yang menjadi pola materialistis, ya, dan konsumtif. Dan biasanya di dalam kesempatan di mana kita hidup akhirnya, ya kan, seperti misalnya lagi tren juga tentang apa tuh namanya, bagaimana mendapatkan uang, ya, secara apa itu namanya, falas, ya, atau apa gitu, ya. Nah, itu yang juga sedang di brainwash anak-anak muda yang sekarang gitu loh. Bagaimana mereka dapat menciptakan uang dengan hal-hal tersebut gitu. Bahkan ada juga teman saya, ya kan, seperti itu, yang pendeta bahkan. Saya cuma pikir, wow, gitu. Ya, dia ngomong tentang Bitcoin, dia bicara tentang hal-hal itu. Bahkan yang kemarin itu yang dilarang itu, yang dia juga pakai, saya cuma pikir, wow, begitu kan. Artinya hal-hal ini yang juga sudah merambah baik di dalam dunia orang-orang muda maupun juga ke dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan, ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan materialistis maupun juga dengan bicara tentang hal-hal berkaitan dengan konsumtif, ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya, di mana dunia mengagungkan kekayaan dan kenyamanan hidup, ya. Makanya tidak heran ke depan sana, ya, kalau orang nggak punya uang maka difasilitasi dengan metaverse. Kita kalau mau ke Amerika, kita mau kemana, ya kan, tinggal pakai metaverse aja, gitu kan. Dan sementara dari pihak dari pihak saudara kita Muslim mengatakan bahwa mengelilingi Ka'bah dengan metaverse itu tidak sah hukumnya, ya kan gitu. Dan itu yang sedang dibangun di dalam kehidupan dunia, ya kan. Dan akhirnya kita melihat bahwa apa yang menjadi keadaan dunia ke depan sana ini memang adalah sesuatu strategi yang coba iblis lakukan, yang coba iblis bangun di dalamnya, sehingga dia menempatkan kesuksesan itu diukur dengan berapa kekayaan yang kita miliki, ya.